Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika penyaluran bantuan PKH ini dilakukan untuk triwulan kedua, ternyata ketika bantuan ini sudah berhasil tertop up dan sudah ditarik oleh masing-masing KPM, ada permasalahan yang ditanyakan oleh beberapa KPM terkait dengan ketidaksesuaian jumlah bantuan sosial yang diterima. Ada pertanyaan di kolom channel Inspirasi Oktara, beberapa pertanyaan yang mungkin intinya sama terkait dengan tidak cocoknya jumlah nominal yang diterima. Ada yang memiliki dua komponen, ya komponen kebetulan sama semua komponen pendidikan. Yang pertama ada anak SD dan yang kedua adalah anak SMK. Dan yang lain sebagainya. Ada yang kasusnya punya anak SMP dan juga anak balita. Ada yang punya anak SD lalu punya anak SMP. Tetapi bantuan yang cair hanya salah satu komponennya saja. Ambil contoh misalkan memiliki anak SD dan SMK. Ternyata yang cair hanya SD. Atau punya anak SD dan balita, yang cair hanya SD, balita belum, dan yang lain sebagainya. Kira-kira apa penyebabnya? Oke, langsung saja tidak perlu berbasa-basi, silakan Anda tangkap apa yang saya sampaikan. Jadi penyebab ketidaksesuaian bantuan sosial ini ada pada proses ya, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial yang ini sistemnya baru. Jadi jika sebelumnya bantuan Anda ini sesuai, maka basis data yang sebelumnya menggunakan DTKS ini sudah tidak ada masalah. Namun ketika ada migrasi, bahkan ini berubah ya dari DTKS menjadi DTSEN, maka proses ground check yang dilakukan oleh para pendamping sosial ini tentunya membutuhkan penyempurnaan lagi. Jadi verifikasi validasi terpusat yang akhirnya nanti diolah oleh BPS. Nah, ketika di kenyataannya pada penyaluran PKH triwulan kedua ini ada ketidaksesuaian, maka bisa dilihat apakah ini anak yang tidak cair bantuannya, misalkan untuk SMK dan SMP, jenjang SMK atau SMP. Ini apakah anak Anda ini baru masuk atau baru naik jenjang? Jika misalkan iya, berarti ini permasalahannya biasanya ada pada sinkronisasi data yang dilakukan oleh operator dapodik atau emis yang ada di sekolah anak Anda. Jadi ketika anak Anda posisinya adalah SMK atau SMP yang baru naik jenjang, maka otomatis solusinya adalah silakan Anda datang ke operator dapodik maupun emis untuk melakukan sinkronisasi data anak yang menerima bantuan PKH. Seperti itu. Untuk anak balita, ketika misalkan Anda kemarin dilakukan menjadi responden ground checking yang dilakukan oleh para pendamping sosial, berarti ini masih berproses. Ketika data balita Anda sudah diinput ke dalam sistem lalu diajukan ke pusat, maka otomatis ini tentu tidak langsung instan prosesnya. Ya, sama seperti bagi KPM yang mulai hamil sampai anaknya lahiran, balita masih belum masuk juga di DTKS, ya karena ada perubahan sistem saat itu. Jadi DTKS belum bisa mendeteksi ya, tidak mendeteksi anak balita. Nah, bagi yang tidak sesuai, silakan Anda pelajari, silakan Anda bertanya di kolom komentar ketidaksesuaiannya ini apakah baru naik jenjang atau bagaimana. Jika baru naik jenjang, jadi solusinya baik anak yang pertama balita lalu sekarang SD, dari SD lalu sudah masuk SMP, dan dari SMP sudah masuk SMK, untuk tahun pembelajaran baru ini, silakan Anda komunikasi dengan operator dapodik atau emis. Jadi dapodik untuk mereka-mereka yang bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, lalu untuk operator emis bagi mereka-mereka yang berada di jenjang madrasah MI, MTS, MA, atau MAK. Jadi seperti itu. Silakan Anda berkoordinasi supaya dilakukan sinkronisasi oleh operator masing-masing. Agar data anak yang bersekolah tersebut bisa sinkron dengan yang ada di data terpadu, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, sambil menunggu tahapan informasi selanjutnya dari Kemensos, maka itu yang harus Anda lakukan. Bagi yang balita, yang penting kakak Anda sudah update, lalu sudah disinkronisasi oleh Dukcapil, maka berharap untuk triwulan selanjutnya, triwulan ketiga, bantuan tersebut bisa sesuai. Jadi jika tidak ada kesesuaian, silakan Anda lakukan langkah-langkah seperti yang apa saya jelaskan di kesempatan video kali ini. Semoga jelas. Jika masih kurang jelas, silakan bertanya. Insya Allah ketika saya berkesempatan bisa menjawab, ya akan saya jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.